Sewu, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Andra. Waalaikumsalam, Bu Ana. Ada apa, Bu Ana? Kok kadangaren datang ke ruangan saya? Ini Bu Andra, saya kebetulan kan kosong, nggak ada jam mengajar, jadi saya juga agak santai. Kalau Bu Andra, kayaknya repot nggak ini? Saya mau ngobrol Kosong, sama Bu Ana. Kebetulan saya Oh, juga iya. kosong jam. Ini tadi kan saya habis ngajar 6 jam full. Ini hari ini jam saya kosong, Bu Ana. Bisa dibantu, Bu Ana? Ya, bisa dibantu, Bu Ana? Begini Bu Andra, saya tujuannya itu datang ke Bu Andra itu mau coaching tentang pembelajaran yang saya laksanakan di kelas 9C. Ya, mungkin ada masalah apa, Bu, di kelas 9C, Bu? Saya kan sudah mengadakan ulangan harian di kelas 9C, tapi hasilnya itu tidak memuaskan, Bu. Karena hasil dari ulangan harian yang memenuhi KKM itu hanya 25%. Sedangkan yang 75% tidak memenuhi KKM. Yang jadi permasalahan saat ini adalah saat saya mengajar di kelas 9C, pembelajarannya itu kurang menyenangkan. Maksudnya itu kurang kondusif gitu. Siswa seperti kurang semangat dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian kadang ada yang ngobrol sama temannya. Kalau saya peringatkan mereka seolah-olah sudah memperhatikan, tapi nanti kembali lagi ngobrol dengan temannya. Kadang ada yang mengantuk atau bahkan malah tertidur di kelas. Bagaimana ya Bu Andra solusi untuk mengatasi permasalahan ini? Ya, kalau 9C itu emang banyak ya, Bu, ya, kayaknya banyak sekali yang, kurang fokus, terutama si Sahrulnya itu kan kadang tidur di meja ya, Bu. Kalau pas pelajaran Bu Ana bagaimana itu Sahrul, Bu Ana? Ya tidur, Mbak. Terus saya ya seringkali tak suruh cuci muka ke luar untuk cuci muka dulu. Nanti ya kalau luput dari perhatian saya tahu-tahu tidur lagi kayak gitu. Nah, Oke, Bu Ana, kalau boleh tahu metode pembelajaran yang Bu Ana, terapkan sama anak-anak kelas 9C itu bagaimana ya, Bu? ya saya menerangkan dengan menulis materi di papan tulis. Terus kadang saya juga menggunakan modul IPS, bahkan juga buku paket. Dan Ya, saya pernah menggunakan PPT juga. Tetapi kadang siswa juga ada yang ini tidur atau bosan waktu saya gunakan PPT itu. sebenarnya Bu Ana sudah kreatif sekali ya, sudah ada PPT, sudah ada video untuk pembelajaran kepada anak. Atau mungkin Bu Ana sudah pernah mencoba untuk pembelajaran di luar kelas, Bu Ana? Belum. Untuk di luar kelas saya belum pernah. Tetapi saya punya rencana untuk kedepannya itu mungkin saya akan menyajikan video-video yang menarik dalam pembelajaran supaya siswa jadi semangat dan tidak cepat bosan. Atau mungkin perlu ditambahkan ice breaking pada saat siswa mulai merasa ngantuk atau lelah untuk membangkitkan kembali semangat belajar siswa. Iya Bu Ana, itu saya sangat setuju sekali. Ice breaking itu benar-benar loh Bu, bisa mengembalikan semangat anak loh Bu. Kemarin saya sudah pernah mempraktekkan juga di kelas, panjenengan tahu kelas 8G kan Bu? 8G juga sama dengan 9C Bu, anak-anaknya juga susah untuk diajak untuk bekerja sama dengan kita pada waktu pembelajaran. Kadang ada yang tidur, kadang tidak mendengarkan. Pada saat itu emang sudah siang sih Bu, saya ajak mereka untuk ice breaking, alhamdulillah mereka bisa semangat kembali Bu. Atau Oh iya, mungkin gini Bu Ana, saya boleh tahu Bu Ana itu pembelajarannya apa aja ya Bu ya? ini materi pembelajarannya itu kalau yang bab 1 kemarin sih benua,
dan negara-negara. Tapi untuk yang bab 2 ini tentang globalisasi, Bu. Globalisasi itu kan ada globalisasi budaya, ekonomi, transportasi, komunikasi, maupun iptek. Nah, maka saya berpikir, apakah saya perlu mencari video-video yang ada kaitannya dengan materi-materi globalisasi tersebut. Saya cari ke YouTube, kemudian saya download supaya anak-anak itu menjadi tertarik dengan situasi sekarang ini. Jadi globalisasi yang sesuai dengan dunia saat ini supaya anak-anak bisa menggunakan sebagai pembelajaran. Itu bagus, Bu. Jadi video-video itu akan nambah menarik ya anak-anak biar bisa tahu ya dampak globalisasi itu bagaimana. Misalnya zaman dulu itu sebelum ada globalisasi itu kan kita berkomunikasi menggunakan, kalau zaman dulu Bu Ana kalau mau berkomunikasi menggunakan apa Bu Ana? Surat ya. Jadi saya punya sahabat pena, kemudian itu pun kalau nunggu lama baru dibales, nunggu lagi lama untuk ngirimnya seminggu 2 minggu baru sampai. Nah, kalau saat ini kan dengan email itu kan lebih mudah. Nah, itu langsung bisa kita terima saat itu juga. Kita bisa balas juga. Apalagi dengan medsos. Nah, kira-kira apa ya Mbak solusinya untuk bisa membuat siswa tertarik dengan materi ini? Atau mungkin bisa bermain seni peran Bu di luar sekolah, Bu, di luar kelas Bu, di aula misalnya mereka menceritakan tentang dampak globalisasi dari yang mungkin dulu berkirim surat, zaman dulu berkirim surat sekarang sudah menggunakan email, atau bahkan sekarang itu yang jauh itu jadi dekat, yang dekat bisa jadi jauh itu kan dengan menggunakan WhatsApp itu kan Bu, nanti mereka bisa menganalisis sendiri Bu dampak globalisasi di dalam iptek tuh bagaimana, seperti itu mungkin Bu Ana. Jadi setelah mereka berseni peran, mereka nanti akan mempresentasikan hasil dampak globalisasi, itu juga bisa loh Bu Ana, bisa dicoba. Oh iya ya, bagus juga Bu usulnya Bu Andra. Jadi nanti bisa menggunakan metode pembelajaran kerja kelompok ya, diskusi. Jadi siswa kita bagi dalam kelompok, kemudian suruh buat skenario. Setelah itu siswa kita minta tampil untuk praktek atau presentasi di depan untuk bermain peran gitu ya. Ya, betul Bu Ana. Jadi kita sebagai seorang pendidik itu tidak hanya mengajarkan pembelajaran kita Bu, tapi kita juga bisa menggali potensi dari anak-anak sendiri. Jadi dari hasil tersebut kita bisa tahu, oh anak ini memang berbakat di bidang ini ya, atau mungkin di bidang menulis, atau mungkin di bidang apa. Jadi selain pelajaran kita tersampaikan, kita juga bisa menggali potensi anak seperti itu, dan mereka kita ajak untuk menganalisis keadaan Bu. Jadi kan lebih kompleks gitu Bu dalam pembelajaran, dan mereka tentunya tidak mungkin akan tidur karena mereka menganalisis, membuat draft untuk presentasi, mempersiapkan presentasi supaya mereka nggak gugup di depan tuh bagaimana, terus membuat presentasi itu menarik itu bagaimana. Jadi insya Allah mungkin akan lebih menarik daripada kita hanya memberikan materi-materi yang biasa gitu Bu Ana. Ya mungkin bagus juga ya usulnya Bu Andra ini. Jadi bisa lebih interaktif ya Bu ya. Iya, sehingga Bu. jawab untuk memainkan peran ini gitu kan. Jadi kan lebih interaktif dengan siswa Bu. Anak-anak juga merasa nggak bosan juga merasa di dalam kelas. Memang kalau pembelajaran di kelas terus dari jam 7 sampai jam 2.40 itu memang membosankan ya Bu ya, apalagi anak tidak bisa melihat dunia luar. Kalau kita ajak keluar pasti mereka sudah happy banget Bu, ngantuknya juga sudah hilang gitu kan. Apalagi kalau habis pelajaran matematika, terus kita di jam terakhir, wah pasti sudah banyak gangguan-gangguan itu. Nah lalu kita ajak keluar pasti mereka akan bahagia, happy, dan mereka senang mengerjakan tugas gitu Bu Ana. Diharapkan nanti bisa bagus hasilnya Bu. Ya Bu Andra, terima kasih. Itu solusi yang diberikan Bu Andra itu luar biasa. Saya belum pernah ya, maka saya akan coba lakukan metode bermain peran ini
supaya nanti anak-anak tidak cepat bosan, kemudian anak bisa berinteraksi dengan teman-temannya, dan anak-anak tidak lagi mengantuk karena dia akan punya tanggung jawab berusaha untuk memainkan perannya itu tadi. Betul Bu Ana. Terus satu ini Bu, misalnya nanti pas ya kan kita sudah memberikan materi dulu ya Bu sebelum kita mengajak mereka untuk keluar kelas ya Bu ya. Kita memberikan materi, itu nanti kita berikan pretest dulu Bu, pretest tentang materi dulu gitu kan. Nah setelah kita buat materi, nanti kita ajak mereka keluar kelas, kita buat apa namanya itu seni peran tadi dan presentasi. Yang terakhir misalnya masih ada waktu sedikit, dikasih post-test satu soal saja tentang apa namanya pemahaman mereka tentang globalisasi juga bisa loh Bu untuk mengukur kemampuan siswa Bu. Oh iya ya Mbak Andra, benar juga. Jadi anak supaya begitu masuk mereka tidak kantuk, dikasih pertanyaan pemantik. Nah, kemudian setelah itu besok-besok dia jadi akan kebiasaan harus siap ini nanti kalau ada pertanyaan, nah gitu ya. Iya Bu Ana, betul. Biar mereka tidak merasa apa ya terlalu santai. Biar mereka semangat untuk belajar juga. Iya, Bu Ana mungkin bisa langsung diterapkan Bu Ana. Gas pol rempol ini. Ya, insya Allah Bu Andra, terima kasih sekali ya Bu Andra solusi yang sudah diberikan. Semoga nanti apa ya solusi dari Bu Andra ini akan saya lakukan bisa merubah anak-anak yang tadinya ngantuk, kemudian kelihatan tidak bersemangat atau malas, jadi lebih bersemangat, kemudian merasa tertarik dengan pembelajaran ini. Gitu aja Bu Andra. Terima kasih sekali atas solusinya dan saya senang bisa coaching dengan Bu Andra. Sama Bu Ana, sukses selalu untuk Bu Ana, sehat selalu Bu Ana. Ya, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Andra. Saya akan kembali mengajar. Semangat mengajar Bu Ana. Ya, terima kasih. Yuk Bu. Ya, Bu Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ana. Waalaikumsalam Bu Andra. Bu Andra nggak ngajar kok di sini? Ini tadi kebetulan saya tuh dari jam pertama sampai jam ke-6 tuh udah full jam mengajar Bu Ana. Alhamdulillah ini dapat keringanan tidak mengajar jam ke-7. Ini kebetulan saya lihat tadi Bu Ana kok juga tidak mengajar. Kosong juga Bu Ana ya? Iya Mbak, hanya 1 jam ini kosongnya. Sama ya, Bu. Lumayan bisa untuk istirahat. Mohon maaf ini mengganggu waktu Bu Ana nggak ya misalnya kalau saya mau coach sebentar saling tukar pendapat sebentar sama Bu Ana? Tidak. Ada permasalahan apa Bu Andra? Baik, ini sebenarnya saya mau curhat Bu Ana. Permasalahannya tuh tentang disiplin anak, Bu. Disiplin anak dan disiplin kelas tentang kebersihan kelas Bu. Nah ini saya cerita dulu ya Bu Ana ya. Ya. Awali dari ini Bu, minggu kemarin tuh kan Pak Kepala Sekolah kan berkeliling sekolah Bu. Biasa Bapak Kepala itu sering berkeliling sekolah untuk memantau anak-anak, memantau guru seperti itu. Lah kebetulan sekali Pak Kepala juga memantau di lantai atas, di lantai kelas 2 Bu. Nah pada saat memantau di atas itu Pak Kepala itu melihat banyak sekali sampah. Dan yang paling banyak itu ternyata di depan kelas saya Bu, kelas 8E begitu Bu Ana. Dan itu merupakan sebuah permasalahan bagi saya karena memang Pak Kepala juga menyinggung di briefing kalau sampah ini benar-benar luar biasa baik itu di luar kelas maupun di dalam kelas begitu Bu Ana. Kalau menurut Bu Ana bagaimana ya Bu Ana menumbuhkan rasa disiplin diri dan disiplin kelas untuk anak-anak meliputi kebersihan kelas gitu Bu Ana. Biar mereka itu sadar gitu Bu Ana. Itu sudah dibagi regu piket ya Bu ya?
Oh, sudah Bu, pada saat pertama kali kita masuk gitu kita sudah bagi regu piket dan bahkan saya membaginya itu sudah sesuai Bu, tidak laki-laki semua, ada laki-laki, ada perempuan. Jadi sudah saya bagi Bu, sudah sesuai lah Bu seperti itu. Tapi ya itu tadi Bu, permasalahannya tuh gini loh Bu Ana. Pada pagi hari mereka sudah piket ya Bu, pagi hari udah piket. Tapi pada saat tengah hari itu yang istirahat pertama dan istirahat kedua itu kan mereka jajan Bu, mereka jajan itu yaitu efeknya banyak sampah-sampah yang dibuang di di apa selorokan atau dibuang di luar kelas dan bahkan ada dibuang ya di genteng sekolah Bu. Nah itu menurut Bu Ana bagaimana ya Bu solusinya ya Bu supaya uh, kelas itu tetap bersih begitu Bu Ana? Ya kan gini Bu, ya regu piket itu kalau pagi kan sudah nyapu, udah bersihin kelas. Sebenarnya kelas sudah bersih lah. Kotornya lagi kan setelah istirahat. Berarti itu ada baiknya regu piket itu tidak hanya pagi Bu membersihkannya, dibagi. Ada yang piket pagi, kemudian setelah istirahat pertama, lalu setelah istirahat kedua. Karena apa? Pada saat istirahat kan anak-anak cenderung banyak yang jajan, entah itu bungkus makanan, minuman, karena mereka rata-rata kan jajan dibawa ke kelas. Nah, bagi yang malas keluar membuang di tempat sampah, maka kotoran itu dimasukkan ke dalam laci. Padahal kita sebagai wali kelas itu sudah sering memperingatkan dan mengadakan pembinaan gitu. Nah, untuk mengurangi kotornya itu, siswa pada setelah istirahat piket bisa melakukan piket seperti itu. Kalau ada yang melanggar atau mungkin ada yang nekat tidak mau buang sampah pada tempatnya, itu hendaknya kita berikan konsekuensi. Contohnya kalau ketahuan dia buang sampah sembarangan atau memasukkannya di laci, bisa dengan didenda atau mungkin disuruh membersihkan gitu konsekuensinya. Disuruh nyapu atau membersihkan itu. Jelas-jelas. Oh gitu ya Bu ya. Jadi kalau kita memberikan denda itu nggak apa-apa ya Bu. Itu kan sebagai wujud konsekuensi ya Bu ya untuk dalam kas. rangka Nah, memberikan disiplin ya Bu. iya untuk kas. Jadi kalau dia nggak mau kehilangan uang untuk apa denda di kas, biar dia itu ya bertanggung jawab gitu, tidak buang sampah sembarangan gitu. Terus Jadi pada saat kita mau mengadakan pembinaan wali kelas, kan bisa misalkan awal sebelum mengadakan pembinaan, anak-anak tolong lihat di laci kalian masing-masing. Kalau ada kotoran, sampah tolong dikeluarkan. Jadi itu sudah mengurangi kotornya lingkungan kelas gitu. betul sih Bu Ana, memang kebanyakan tuh pada saat saya survei ke belakang kelas itu luar biasa Bu Ana, sampah-sampah di dalam selorokan anak-anak itu. Dan pernah suatu hari itu pada saat P5 itu kan memang rodok ini ya Bu ya, rodok semi-semi bebas karena kan memang tidak pembelajarannya kan banyak prakteknya dan pelonggarnya juga terlalu banyak gitu kan. Jadi anak-anak itu dengan membawa makanan di dalam kelas terus memasukkan di dalam laci dan itu sudah 2 hari mungkin Bu makanannya di dalam laci itu baunya minta ampun Bu, akhirnya kan mengganggu pembelajaran begitu Bu Ana. Ya Bu Andra. Nah maka itu setelah ada kegiatan untuk kedepannya misalkan setelah ada kegiatan seperti itu berarti alangkah baiknya kita sebagai wali kelas menggerakkan itu tadi membersihkan laci masing-masing kita gerakkan supaya tidak terlalu kotor karena kalau acara yang agak bebas gitu siswa kan nggak bisa kita pantau gitu. Betul, betul Bu Ana, memang kalau acara-acara yang bebas kayak gitu memang tidak bisa dipantau gitu. Jadi kita memang harus lebih fokus, lebih greteh untuk memberikan informasi pada anak ya Bu ya. Bu Ana misalnya nih Bu, misalnya nih saya mau menambahi mereka untuk memutarkan video tentang pengolahan sampah atau tentang kebersihan kelas gitu, menurut Bu Ana bagaimana? Bisa itu supaya memotivasi siswa dan meniru budaya positif yang ada di video itu gitu. Iya. Ya kan gini Bu Ana, yang saya lihat tuh kan tidak hanya kelas saya Bu.
Jadi saya lihat di kelas 9 juga luar biasa Bu, sampah-sampah di selokan depannya itu banyak sekali. Jadi mungkin ke depannya nanti kita mungkin bisa saling itu ya menggerakkan ya Bu ya dari kelas 7, 8 dan 9 untuk bisa lebih disiplin diri lah Bu sama disiplin lingkungan gitu kan untuk membersihkan lingkungan gitu. Ya. Terus Bu Ana, misalnya berarti tadi kan Bu Ana menyarankan untuk membagi regu piket ya Bu ya. Misalnya saya Iya. bagi 3 shift gitu gimana Bu Ana? Pagi, siang, sama sebelum pulang gitu gimana Bu Ana menurut Bu Ana? Ya bagus biar anak-anak itu lebih sering membersihkan jadi lebih bersih sehingga harus dibagi seperti itu karena kalau pagi saya yakin nggak semuanya piket ada yang mungkin longgar kemudian karena juga sapunya kan terbatas nah siswanya kan lebih baiknya adalah dibagi seperti itu tadi seperti shift gitu ya 3 kali. Berarti kita ngakali sebentar Bu Ana baru sholat azan. Baik. Baik Bu Ana, mungkin nanti ke depan insya Allah saya akan pertama yang tentu yang harus saya lakukan adalah membuat kesepakatan kelas tentang regu piket bahwa mereka nanti akan saya bagi menjadi 3 shift untuk regu piketnya. Yang pertama pagi mereka nanti harus membersihkan dulu, yang kedua siang dan sebelum pulang. Dan juga nanti saya juga akan memutarkan video tentang kebersihan diri, kebersihan lingkungan, dan pengolahan sampah ya Bu Ana. Nah, misalnya begini Bu Ana, apa namanya itu, kalau kita berikan kesepakatan kelas tidak boleh makan di dalam kelas gitu, menurut Bu Ana bagaimana ya? Itu lebih bagus lagi suruh makannya di luar karena kalau di dalam kelas ya itu tadi cenderung mengotori kelas kan kelas itu sebagai tempat pembelajaran juga cenderung menyimpan sampahnya di kelas karena malas untuk membuang sampah keluar gitu. Ya tadi ya Bu ya sering kadang langsung memasukkan ke dalam selorokan gitu ya Bu, kadang membuang sampahnya juga di luar jendela gitu ya Bu. Jadi memang harus kita buat kesepakatan, tambahan kesepakatan kelas tidak boleh makan di dalam kelas begitu ya Bu Ana ya? Ya karena kelas adalah tempat belajar yang harusnya dibuat nyaman dan bersih ya. Kalau bersih kan nyaman jadinya, tapi kalau kotor kan rasanya juga nggak nyaman untuk belajar. Oke, matur suwun Bu Ana. Nanti insya Allah saya akan ke depan akan membuat kesepakatan kelas, membentuk regu piket, kita bagi per shift-nya. Terus saya juga akan memutarkan video pengolahan sampah, kebersihan diri, dan membuat kesepakatan kelas tidak boleh makan di kelas Bu Ana. Bu Ana, mohon maaf sekali sudah banyak mengganggu waktunya. Terima kasih kita sudah bisa sharing-sharing yang selama ini saya belum terfikirkan untuk membentuk shift kelas. Saya jadi terfikirkan untuk membentuk shift kelas atas saran dari Bu Ana, dan juga yang pertama kali saya nggak terfikirkan untuk membuat konsekuensi ya Bu ya, konsekuensi tadi ya. Saya takutnya kalau Bunda itu kan menjurusnya ke hukuman, ternyata konsekuensi itu adalah menerapkan disiplin dan tanggung jawab. Insya Allah saya akan menjalankan yang sudah saya konsultasikan dengan Bu Ana. Baik Bu Ana, terima kasih. Sukses selalu untuk Bu Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berhasil ya Bu Andra dan sukses, semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Andra. Salam, matur suwun.